saya bilang kalau kamu sama-sama silakan, berarti kalian saya lawan 2 orang gitu di sini di room ini atau 3 orang mungkin di sini. Kalau Tuhan saya namanya Yesus, dia manusia, anak manusia. Juga menurut Gitu. Pak Ipo YHWH itu apa biar jelas? Baik. Ini Kristen yang betul ini. Iblis gitu. Ini Atau baru iblis Kristen yang atau- benar. Oh, lanjut. Kristen yang benar ini si Bang Ito ini, itu Kristen yang benar. Dia nggak abu-abu. Langsung dia to the point. Tuhan saya adalah Yesus. Ah, itu betul. Jangan lagi nebeng-nebeng Tuhannya Yahudi menjelma inkarnasi berteofani. Jangan. Jangan. Karena memang beda kelas. Tuhannya Kristen ya Tuhannya Kristen. Ya, Ini memang orang betul, Kristen Bang yang Suma. orang Kristen kebanyakan ini, wah Tuhannya Kristen Yahudi itu katanya. Tuhan Tuhannya Yesus. Yahudi nuzul ke bumi berteofani jadi Yesus. Jangan gitu. Kalian harus punya jati diri sama seperti Bang Ito ini, Bang Info. Percaya diri bahwa Tuhannya Kristen dan Tuhan Yahudi itu adalah 2 Tuhan yang berbeda, 2 sembahan yang berbeda. Juma, kita kembali ke laptop dulu. Pertanyaan saya. Kamu tadi dari belum agama mana, Bung? Oh, saya Kristen. Kristen Oke, saya. oke. Tuhan saya Oke. Yesus. Oke, thank you. Lanjut. Kita kan berbeda nih. Nah, Ya, pertanyaan saya pasti. sama kamu, Ya. ketika kamu menyamakan bahwa Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya kamu orang Ya. Islam, satu hakikat, betul tidak, Bang? Iya, betul sekali. Satu hakikat. Iya. Tuhannya orang Yahudi siapa, Bang? Namanya, Bang, panggilannya? Mereka menyebutnya Hashem. Jangan kemana-mana dulu ya, oke. Hashem. Iya. Terus, Iya, mereka menyebutnya Hashem, mereka menyebutnya terus? El Elroy, mereka menyebutnya Adonai, Elohim, Yotevave, El Gibor, dan terus? seterusnya. Terus, apanya yang terus? kalau Tuhannya orang Arab siapa namanya, Bang? Kami Tuhannya orang menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam? Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama tidak, Bang, itu? Kalau kita lihat dari hakikatnya, jelas sama. Sama Al-Quran, tidak itu? Al-Quran saya mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Berbeda. Dengar, orang barat menyebutnya banana, orang Indonesia menyebutnya pisang. Sama itu. Kau belajar lagi. Jangan kau ngotot pada sesuatu yang kamu nggak tahu. Oke? Ini Al-Quran saya yang mengatakan itu, bukan saya yang mengatakan. Al-Quran saya mengatakan. Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atha minhum 12 naqiban. Wa qala Allah. Ini Tuhan saya yang berkata, "Inni ma'akum." Tuhanku bersama dengan Bani Israel. Kamu nggak bisa membatasi itu karena kami berlandaskan kepada kitab suci kami. Jangan Berbeda panjang dengan lebar, kamu. Bang. Diam dulu. Jangan panjang lebar, kita uji. Diam kita dulu. uji, Bang. Diam Kita uji. dulu. Diam dulu. Sedangkan Tuhanmu memang berbeda. Filipi 2 nomor 6 nomor 7 dan 8 yang menjadi Yesus, yang menjadi daging yang kau sembah itu adalah dewanya orang Roma Yunani. Memang Jangan berbeda. kau kemana-mana dulu, kita fokus Ya, ke Tuhan bukan dulu. supaya bahan pemikiran kamu. Nah, sekarang sedikit lagi. Sekarang tenangkan dirimu, saudara. Tenangkan. Al-Quran menjelaskan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirah laminas salihin. Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh diri sendiri, membenci kurban hewan, membenci sunat kulub, membenci satu Tuhan. Itu orang bodoh, kata Quran saya. Lalu kemudian, sabar dulu, saya sedang menjelaskan supaya kamu itu jangan nol ilmunya. Diam dulu. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Abraham alaihi salam mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya. Begitu juga Nabi Yakub mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah, inna Allah astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada is hadara Yaqub al-maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub
ketika Nabi Yakub kemudian berkata kepada keturunannya, anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan yang disembah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepada Tuhan tersebut. Faqulu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa. Jadi kami umat Islam menyembah kepada ilah yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Musa. Kalau Anda tidak terima, itu derita Anda. Saya tidak punya kewajiban untuk mewaraskan Anda. Yang pasti yang Anda sembah bukan Tuhannya Abraham, bukan Tuhannya Ismail, bukan Tuhannya Ishak, bukan Tuhannya Musa. Yang Anda sembah menurut Paulus adalah agnostos theos, ilah yang tidak dikenal oleh Bani Israel dan Bani Ismail, yaitu dewa-dewa orang Roma Yunani. Itulah Yesus yang kau sembah. Telan Sudah? itu pil pahitnya, mudah-mudahan kau bisa waras. Silakan. Sudah? Bisa gantian? Silakan. Oke, jangan di-mute-mute ya, teman-teman ya. Jangan di-mute-mute, netral lah sedikit, dewasa lah sedikit. Jadi begini, teman-teman. Saya rasa Bang Suma ini tidak tahu cara berdiskusi. Karena dia melebar kemana-mana. Kamu berdiskusi atau berdakwah? Kamu tidak bisa bedakan berdiskusi dengan berdakwah. Jadi begini. Curhat, tanggapi, tanggapi. Kan? Kesurupan. Kenapa ketika saya ngomong kalian kesurupan? Begini loh maksud saya. Kita kan tadi mau mengoreksi perbedaannya. Kan Juman yang mengatakan sama Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Arab itu sama. Di sini saya mau memberikan bukti. Apakah betul sama? Apakah Tuhannya orang Yahudi ini betul dia mengutus setan-setan? Sementara di dalam Al-Quranul Karim, firman Tuhan Anda itu mengutus setan-setan untuk menyesatkan. Itu. Ada kok, ada di dalam kitab Ayub Tuhan. Di kitab Ayub Tuhan mengizinkan setan. Makanya dengerin dulu. Benar baca kitab. Gimana sih? Kesurupan dia. Kesurupan. Orang Kristen ingin membahas Tuhan yang benar. Kamu jangan begini, Kok saya saudara, dipotong-potong? Bung, Mau diskusi jangan atau tidak? permalukan, Kalau begitu jangan saya turun. permalukan diri Anda. Bukan. Anda di sini sebagai seorang Kristen. Dengar dulu, dengar. 10 detik. 10 detik. Kalau Anda itu orang terpelajar, Ya sudah yang lah. Anda Kalau hanya sabar, kamu mau dominasi ya sudah. sabar. Sudah, Anda kan kamu Kristen. Anda kan Kristen. Ada hal apa Anda memperbandingkan Tuhan saya dengan Tuhan Yahudi? Kenapa Anda tidak memperbandingkan Tuhan Anda dengan Tuhan saya? Kenapa Tuhan Yahudi sementara di sini ada Akhi Billy, ada saudara saya, praktisi Yudaism. Kami sama-sama mengakui bahwa pencipta langit dan bumi lah yang kami sembah, bukan ciptaan. Kami sama-sama mengakui bahwa sembahan kami adalah yang disembah oleh para nabi. Nabi Ibrahim, itulah yang disembah, yang kami sembah. Sama. Dan kami juga sama-sama menolak menyembah kepada Kristus, menyembah kepada Yesus, menyembah kepada Teopani dewa, agnostos theos yang kalian perkenalkan dalam nama Yesus itu. Kami sama-sama menolaknya. Maka kewajiban Anda sebagai seorang Kristen agama yang asing dari agama samawi, membandingkan sembahan Anda yang nete itu dengan Tuhan kami, atau Tuhan saya, atau Tuhan Bani Israel. Itu kok jadi kamu kayak Belanda mengadu domba? Tuhan kami sama. Yesaya 5:16, pencipta yang datang kepada para nabi Bani Israel adalah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Yang datang kepada Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala, hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Hanya ada satu yang maha suci, hanya ada satu yang maha tinggi, tidak mungkin dua. Kami mengenal dengan sebutan Allah, sahabat-sahabat kami mengenalnya dengan sebutan Hashem. Kamu, Tuhanmu namanya siapa? Hah? Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Kristus bagi orang Yahudi itu permainan biasanya itu. Kenapa?
orang Yahudi banyak Mesias yang diutus kepada mereka. Banyak nabi-nabi yang diurapi di tengah-tengah mereka. Harun, Saul, siapa lagi? Salomo. Itu orang-orang Mesias semua tuh. Orang-orang Kristus semua. Orang yang diurapi Tuhan semua itu. Kenapa mereka tak menyembahnya? Karena bagi kami penganut agama samawi, sesakti apapun kalau namanya makhluk, bukan Tuhan. Jangan kau sepelekan Tuhan itu. Sampai serendah dia jadi manusia, netek. Jangan, itu dewa, itu konsep dewa. Jadi saudara-saudaraku Kristen, ayo lembutkan hati kalian menerima kebenaran. Jangan karena kami Muslim, meski kebenaran kalian tolak. Tapi kalau pendeta yang mengajarkan meskipun salah kalian terima. Itu zolim namanya, itu zolim. Menzalimi diri kalian. Saya kira begitu. Jadi harusnya kalau Anda mewakili agama Anda, jangan Anda tabrakkan antara Tuhannya yang disembah oleh orang Yahudi dengan yang disembah oleh umat Islam. Harusnya Anda perjuangkan Tuhan kalian itu. Yang mati ketika kemudian dia tidak makan, yang haus ketika dia tidak minum. Itu Tuhan kalian yang harus kalian perjuangkan. Saya kira begitu, silakan. Akhi Buddha Angon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju, memang ini Pak Ipo, sabar bentar, saya sapa dulu Pak Ipo bentar ya, bentar. Ya. Pak Hiken Kristen Pak? Hiken? Saya nggak punya agama, nggak bertuhan. Oh, ateis. Ya, saudara itu ini Akhi Abuya. Coba dikasih ruang kepada Akhi Billy dengan saudara Ivo ini, di mana saudara Ivo mengatakan bahwa Hashem Yotefafe itu disebut iblis sama beliau. Saya pun masih heran dengan itu. Pernah saya dengarkan dari seorang pendebat Kristen namanya Tito, konsepnya sama. Dianggapnya bahwa Hashem itu adalah iblis. Coba gimana ceritanya? Silakan. Ya, Purunda. Silakan Bang Ipo ditanggapi dulu, nanti Akhi Billy menanggapi. Silakan. jadi saya setuju ini pertarungan antara Tuhan begitu, antara dewa-dewa. Ya dewanya Yahudi itu malaikat-malaikat. Nah mungkin orang Arab seperti itu, saya nggak tahu ya, saya nggak ngerti Al-Quran soalnya. Saya ini nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti hadis, jadi saya nggak bicara tentang. Jangan diganggu lah. Kalau nggak mau tertib, mending turun aja. Lanjut Pak Ivo. Iya, jadi begitu. Nah, kalau dibilang misalnya kenapa ya YHWH itu saya sebut iblis ya dari perbuatannya. Kalau misalnya diklaim bahwa YHWH itu menciptakan langit dan bumi, iya saya tahu. Loh kalau memang lawan saya yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia, memang kenapa? Nggak ada masalah, yang penting saya bisa mengalahkan dengan apa? Dengan kuasa Yesus. Gitu. Kuasanya YHWH apa sih? Yang bisa diandalkan? Kematian. Lo udah dikalahkan. Oleh Yesus sudah dikalahkan kematian. Saya memiliki kehidupan yang kekal di dalam Yesus, walaupun dia seorang manusia. Justru karena dia seorang manusia sama seperti saya, makanya dia bisa jadi Tuhan. Kalau dia bukan manusia, nggak bisa dia jadi Tuhan. Tuhan atas manusia. Masa manusia Tuhannya malaikat atau alien? Kan aneh. Manusia itu penguasanya, rajanya harus juga manusia. Nah penguasanya itu siapa? Yesus Kristus. Makanya saya bilang, ya kalau Tuhan Yahudi Hashem yang dibilang itu ya bukan apa istilahnya, berbeda, artinya lawannya. Karena orang Yahudi itu beribadah kepada malaikat atau bala tentara langit atau bala tentara surga. Kalau saya beribadahnya kepada manusia, anak manusia yang dijadikan Tuhan di sana. Itu selesainya dengan perang, nggak bisa dengan damai, selesainya dengan perang. Siapa kuat dia yang menang, begitu. Nah Yotefafe itu udah turun, udah jatuh, nggak ada lagi dia di surga. Di surga udah nggak ada lagi yang menyembah Yotefafe. Gitu, menyembahnya kepada siapa? Kepada manusia yang bernama Yesus Kristus, begitu. Karena kesaktiannya itu, begitu. Saya pikir begitu. Itu Kristen sejati begitu. Gitu. Kristen itu ada empat yang kalau Pak Ipo ada data, boleh ditunjukin juga, nanti mungkin bisa saya perbesar. Ya, data-data mungkin Pak Ipo punya data. Nih, jadi kesannya tidak seperti. jadi gini, saya lagi buka keluaran nih. Di sini ada di ayat berapa? Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab hari Sabat 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yotefafe Elohimu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi suatu pekerjaan atau melakukan laki-laki perempuan hambamu yang
di tempat di kediamanmu, sebab 6 hari lamanya Yod-Ve-Vav menjadikan langit dan bumi. Nah, ini firman ini nggak bisa batal. Jadi yang menciptakan tuh Yod-Ve-Vav, menciptakan langit dan bumi, Yod-Ve-Vav. Yang ini disebut di sini kata Tuhan huruf besar semua. Begitu. Nah, siapakah Yod-Ve-Vav ini? Bisa 1 Tawarik 21 bisa dibuka. Iblislah Yod-Ve-Vav itu. Kenapa? Karena cerita yang sama dijelaskan di Samuel 24. 2 Samuel 24 gitu. Bahwa dia iblis, begitu ya. Kalau mau baca tinggal dibuka 1 Tawarik 21. Siap Pak Ipo. Iwan Begitu. Villa sambil di tap-tap ya biar komanya kuat. Jadi Saudara semua. siapakah lawannya orang belum? Kristen? Udah. Lawannya orang Kristen. Pak Ipo gantian biar ditanggapi dulu. Oke. Siap. Suka nggak suka, terima nggak terima, Yesus pernah kalah dengan maut. Itu catat. Ada nggak makhluk yang nggak mati? Ada yang lebih hebat dari Yesus. Siapa? Eliyahu Hanawi. Henok nggak mati. Yesus kalah, nggak ada apa-apanya. Suka tidak suka, Yesus itu pernah direnggut oleh maut, pernah kalah oleh maut. Itu fakta. Tidak ada Tuhan bisa pernah mati. Mana ada Tuhan mati? Yahweh mati. Oke. Kedua, di dalam kitab apa tadi kau bilang, Tawarik apa segala macam, Tuhan Yahweh itu ada iblis. Tidak tertulis itu iblis. Yang dibilang setan itu, atau nggak ada kata di dalam Torah itu, tidak ada kata iblis, adanya hasatan. Setan itu adalah hamba Tuhan. Kita lihat waktu Ayub, peristiwa Ayub. Setan meminta izin kepada Tuhan untuk menguji Ayub. Dikasih, tapi nggak bisa mencabut nyawa. Dalam ayat yang kau bilangkan tadi, roh jahat yang daripada Tuhan menggoda siapa? Daud untuk menghitung. Itu memang begitu. Jadi bukan Tuhan itu adalah setan. Setan itu adalah hamba Tuhan. Itu tertulis semua di dalam cerita Tanakh. Cukup ya. Yesus pernah kalah dengan maut. Ada yang orang yang lebih hebat dari maut. Dari Yesus siapa namanya? Henok dan Elia. Yesus nggak ada apa-apanya. Lanjut. Lanjut. Di hari ketiga Nggak, dia bangkit dan dia dengerin. melucuti. Dengerin dulu. Ya, tapi pernah Dia kalah kan? melucuti Tapi maut. pernah kalah kan? Dia membebaskan para nabi dari kuasa maut, Iya. dari kuasa Yod-Ve-Vav. Iya. Tapi pernah mati kan? Iya, pernah mati. Dor. Pernah mati. Makanya saya suka kayak gitu, karena nanti pun kalau kamu mati, kamu yang menyelamatkan itu dia. Yesus. Karena dia pernah mati dan dia bangkit. Dewa-dewa di Jadi Yunani gitu, juga logikanya begitu. Dewa-dewa Kalau di misalnya Yunani dia nggak begitu pernah bangkit, ceritanya. ya. Mereka mati Kalau dia nggak dan pernah bangkit, bangkit dan dia ya. bukan manusia, dia bukan siapa-siapanya kita. Iya, Tapi karena dewa-dewa dia Yunani pernah begitu. bangkit. Bentar dulu, gantian ngomongnya. Tadi kamu ngomong saya diam. Kan saya belum Kalau selesai. Dengerin dulu. Belum selesai. Kalau Yesus bukan manusia dan dia tidak pernah mati, buat apa kita percaya Tuhan? Alien kita mau percaya? Nggak perlu kita percaya Tuhan, karena kita manusia. Tapi karena dia manusia Tuhan itu dan nggak bisa ada. bangkit, artinya musuh kita yang utama yaitu Intinya Tuhan itu kematian ada. dikalahkan oleh manusia. Kitalah yang Iya. berjaya, gitu. Berarti tapi Yesus pernah kalah loh. Itu fakta loh. Pernah kalah oleh maut loh. Nggak pernah kalah. Dia memang menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan manusia. Nggak pernah kalah. Iya, artinya pernah mati kan? Ya. Pernah mati kan? Pernah mati kan? Itu fakta yang menyakitkan saudara. Fakta. Menyakitkan, Bahwa Yesus bukan pernah. menyakitkan buat saya. Itu justru saya haleluya. Karena apa? Oke, Karena itulah Yesus, kemenangan. Yesus Kalau sama nggak Henok mati, hebatan mana? dengerin. Yesus sama Henok hebatan mana? Nggak ada hebat-hebatan. Henok itu diangkat malaikat, sama seperti Elia Nggak diangkat ada malaikat. malaikat di mana? Tapi ayatnya dia Henok tidak diangkat bisa malaikat? membangkitkan orang mati. Ayatnya di mana? Henok nggak bisa membangkitkan orang mati. Elia nggak bisa membangkitkan orang Elia mati. bisa. Elia membangkitkan Gitu. orang mati. Elia Nggak membangkitkan ada, orang mati. nggak ada. Bisa Astaga, apa? baca Kamu kitab bisa, Elia dan Elisa dengerin, kamu membangkitkan bisa orang mati. bangkitin orang mati atas nama Oh, Elia. Nggak bisa. Elia. Nama dia nggak punya Elia dan kuasa. Yang Elisa. punya kuasa nama Yesus. Berarti Anda Ya, kurang yang punya kuasa Kristen nama Yesus tidak membangkitkan terpelajar. orang mati. Itulah yang Anda Kristen penting. tidak pelajar. Jadi- Anda Kristen tidak terpelajar karena tidak tahu bahwa Elia dan Elisa membangkitkan nggak orang mati. terpelajar apa? Anda Iya, yang nggak tahu ngerti. Anda nggak tahu ngerti, Elia makanya saya bilang Anda nggak tahu salah. Elia membangkitkan orang mati. Anda nggak tahu Elia membangkitkan orang mati, Elisa membangkitkan orang mati. Atas nama siapa? Yesus tidak. Atas nama Hashem.
Besem Hasyim Elohe Israel, bukan atas nama Yesus. Fakta memang menyakitkan, saudara. Lanjut. Oke, siap, Aslibi. Dia nggak pernah begitu orang mati atas nama dia, nggak pernah. Bentar, Pak Ipo, bentar. Pak Darel, selamat siang. Siang. Lord Denny, selamat siang. Selamat pagi. Oke, siap. Nah, ini kan ada 3 Kristen nih, Pak Darel, Pak Ipo, katanya tadi YHWH itu iblis, dia ngeri kan. Menurut Pak Darel sendiri, saya tanya itu doang, YHWH itu Tuhan apa bukan? Oh, YHWH itu Tuhan itu, bukan iblis. Nah, ini Kristen. Ya, udah beda. Saya Turun turun dong, Abangku, dulu ya, bentar ada Pak ini Ipo. nih. Saya minta tanggapan dulu Pak Ipo, sabar. Dari Bang Zuma. Fadol, Bang Zuma. Saya mau turun dulu, Bang Abuya, nanti saya naik lagi deh. Ini ada ini kegiatan sedikit nih. Bukan berguncang. Mau kabur terguncang. Ya, Bukan Elia dan Elisa itu sama istri saya tadi udah diituin. Yo. Silakan terusin deh ya. Terima kasih Bang Abuya. Nanti kita lanjut lagi. Kabur, kus. Ya, nggak apa. Yang jelas pandangan Yang saya kan sudah jelas, Elia diutarakan. memanggilkan orang mati, Elisa memanggilkan orang mati. Pandangan Kau saya nggak udah tahu itu istri saya udah manggil, jadi sudah. Iya, kau nggak tahu bahwa Bukan Elia kabur, memanggilkan bukan orang kabur. mati. Ya, Nggak emang ada, kabur. Elia nggak punya Apaan? kuasa ya. Nggak Oke. ada, Elia memanggil orang mati atas nama siapa? Atas nama Tuhannya, Hasyim, YHWH, bukan atas nama Yesus. Itu fakta ya, mau menyakitkan. Kalian itu, kamu itu Kristen tapi nggak tahu Alkitab bahwa Elia dan Elisha membagikan orang mati atas kuasa Tuhan, bukan atas kata siapa-siapa. Lanjut. Lagian ngeri ya, Abil. Kristen di kitabnya ada PL, terus dia memahami YHWH iblis. Ngeri. Cemana itu ya Allah. Abangku, Bang Zuma udah monitor? Oh, lagi jauh dari perangkat. Saya minta tanggapan. Ya gimana Itulah Bang? kalau orang Kristen yang membaca kitab Torah tanah dengan mata telanjang dia begitu. Mereka nggak tahu bahwa Torah itu ada pardes untuk memahami. Kayak misalnya tadi kisah tentang roh jahat yang daripada Tuhan membisikkan hal kepada Daud untuk menghitung jumlah. Kan orang Yahudi itu nggak boleh menghitung jumlah pasukan, nggak boleh dihitung per kepala 1, 2, 3, nggak boleh. Nah, jadi roh jahat yang daripada Tuhan, nah itu dibilang Tuhan itu iblis karena itu maksudnya dia. Padahal Israel itu dalam cerita situ punya salah oleh Hasyim. Nah, bagaimana cara biar bisa dihukum untuk mereka bertobat? Tuhan mengirim salah satu atau hasatan untuk seduce, untuk membujuk Daud untuk melakukan penghitungan secara manual yang artinya melanggar, sehingga itu bisa menjadi bukti untuk menghukum Israel. Dan memang Israel dihukum pada waktu itu karena perbuatan Daud yang menghitung. Nah, begitu aja. Jadi bukan Tuhan itu Yahweh itu adalah iblis, bukan. Iblis lah atau hasatan itulah hambanya daripada Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Ayub, waktu hasatan itu naik ke surga ya, Tuhan bertanya, daripada saja kamu setan mengelilingi bumi ya Tuhan, tidak kau lihat hambaku Ayub? Iya, saya lihat. Bagaimana menurutmu? Iya, karena engkau memagarinya, coba kau buka pagarnya. Tuhan memberikan izin, tapi Tuhan bilang kau tidak bisa mencabut nyawanya. Jadi setan pun meminta izin kepada Tuhan untuk menguji semua manusia. Nah, di dalam tanah dikatakan Yosera Forekose Shalom Forera. Aku yang menciptakan terang, aku yang menciptakan gelap, aku yang menciptakan shalom dan juga kejahatan. Itu selaras dengan kitab Torah. Reh natati lefane khayo bet khayo fetamapet fethara. Artinya, aku menghadapkan kepadamu kebaikan dan kehidupan, kematian dan kejahatan. Pilih yang baik supaya engkau hidup. Artinya, antara setan dan free will itu nyambung. Setan tugasnya untuk menjadi trigger, sparring partner manusia untuk mendapatkan pahala dan hukuman. Tanpa setan, free will itu tidak berguna. Tanpa free will, setan nganggur. Lanjut. Siap, mantap. Oke, ini sini ada Darel, ada Keo, ada Lord Denny. Ketiganya Kristen gitu kan. Nah, sekarang sebelum mereka menanggapi, mungkin ada tanggapan dari Romo atau dari Abang Abuya. Ya. Bang Abuya, itu bukan ketiganya Kristen, ketiganya adalah satu. Oke. Siap. Silakan Bang Dewa atau Romo atau Kang Angon
mungkin mau menanggapi dari pembicaraan yang tadi, silakan. Ya, yang saya tangkap Buya, Bang Billy mengakui bahwa Tuhannya yang disebut Hashem itu ya merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bang Billy tidak mengakui gitu atau menolak bahwa Tuhannya umat Kristen itu sama dengan Tuhannya orang Yahudi itu Buya. Jadi apa ya, kalau boleh dibilang mungkin kita sebut anak bawang saja lah Buya. Tapi mereka selalu mengklaim Yahudi rohani kan. Oke, Bang Dewa ada tanggapan, abangku. Bang Dewa, oi. Wah, jauh dari perangkat. Kang Angon. Kang. Wah, bodoh, jauh dari perangkat. Abangku, Kang Eci, coba Kang Eci, Mahadewa. Nah, Dewa dia jauh dari perangkat dia. Bang Dewa, oi. Tuh. Jauh. Bang Zuma juga sama lagi jauh dari dalam perangkat mungkin ya. Biar saya yang nyapa Buya. Ini ada Pak Lot sama Daniel. Ayo buka mic-nya. Silakan. Jadi ngeri. Buat apa Ngeri naik sekali kalau ya. nggak ngomong? Jadi ngeri sekali pergerakan ini, pemberontakan daripada Protestan ini dari Katolik kan. Ketika mereka menjadi besar, akhirnya menjadi sekte-sekte, pemahaman itu tidak bisa dikontrol oleh satu otoritas. Berbeda dengan Katolik, mereka punya otoritas. Nah, kalau orang-orang yang ini nih, Kristen-Kristen ini, mereka menemukan hal yang baru. Wah, ini ayat ini ternyata Tuhan itu, Yahweh itu iblis. Nah, jadilah mereka membuat sebuah sekte bahwa Yahweh itu iblis, yang Tuhan itu Yesus. Parah ini, parah. Terjadi begitu karena memang Sabar Keo. Silakan anak Romo masuk. Ya. Bang Billy, sebetulnya nggak cuma itu kelucuan tentang apa ya, tentang mereka, tentang inovasi tentang Tuhan ini gitu loh. Ada mereka yang mengakui Tuhannya ada 2, Pak Karen. Ada yang mengakui Tuhannya ada 3. Ada Bang Billy. Cuma Bang Billy nggak pernah ketemu aja gitu. Tapi kalau di Rombuya ini ngaku semua. Oh gitu. Iya. Ada yang 4 tuh, Lugat Tambunan tuh. Ada 4. Ada ibunya, ada keluarga Tuhan itu. Ada 4. Keluarga Ya. Tuhan. Ini Buya. Silakan Romo itu tuh, Lord Denny Darel tuh. Yang Romo. Ya, intinya yang selalu di framing di apa ya, yang mau difitnahkan oleh teman-teman Kristen ini bahwa Allah mengutus setan-setan, maksudnya mengizinkan gitu ya Bang Billy ya. Jadi Tuhan mengizinkan Iya, setan untuk di betul, manusia kan. gitu ya. Makanya tadi aku ketawa dibilang mana ada Tuhan yang dalam Alkitab itu pernah mengirim setan. Itu baca kitab Ayub, bagaimana Tuhan mengizinkan setan untuk menguji Ayub, iman Ayub. Bukan tanpa alasan, karena Ayub itu salah satu dari 3 penasihat Firaun yang mencelakai orang-orang Israel begitu. Mantap. Geo, mau ngomong Geo, mau menanggapi atau gimana Geo? Atau Darel? Atau Lot? Ya, Ini gimana naik kok nggak ada suara? memang tidak ada sebagai role model, makanya dalam kekristenan role Lanjut model dulu, manusia yang lain dulu. Aku itu, nyimak dulu. makanya role model itu Yesus. Dia sudah menyatu dengan Bapa itu, tidak menentang. Makanya di agama Yudaisme tidak ada role model. Disebutkan Adam itu role model tidak tepat, karena Adam itu tidak tunduk, patuh, taat. Seperti itu, makanya Yesus hadir sebagai sifat yang mensifati sifat ilahi itu. Dia menyatu dengan Bapa, tunduk. Seperti itu, itulah kelebihan kekristenan. Oh, berarti Yesus punya Bapa ya? Punya otoritas yang lebih tinggi ya? Gak ada otoritas. Nah, kan tadi Anda mengatakan Yesus patuh kepada Bapa, berarti dia tunduk kepada Bapaknya yang lebih tinggi dari dia, betul?
Iya, sudah menyatu, ku bilang sudah menjadi satu. Gini. Anda patuh kepada ayah Anda. Iya. Apakah Anda satu sama ayah Iya. Anda secara hah? Secara Apanya satu? perkataan aku satu, secara Iya, kalimat iya. aku satu. Secara pribadi kamu sama ayahmu satu pribadi bukan? Enggak lah. Nah, nah begitulah. Iya, Jadi, satunya secara perkataan kok jadi. Iya. Makanya nabi-nabi terdahulu Adam Loh. disebutkan itu tidak bisa menjadi satu. Karena Adam itu menentang. Kamu tunduk patuh sama orang tuamu, betul? Sama bapakmu. Ya kan? Apakah bapakmu itu kamu? Bukan, makanya gini. Nah, iya, aku makanya. Iya, makanya dan kan Keo tadi kan- ini, iya. aku dan Tadi kan Keo kamu ini adalah mengatakan. satu. Iya, tadi kan kamu Tapi aku mengatakan dan Yesus. Keo yang sebagai utusanku di sini satu secara pemikiran, kecerdasan, hikmat, Iya, berarti secara kalau kau perkataan. perkataanmu mengatakan Yesus patuh kepada Sang Bapa, betul? Si Keo ini patuh kepada aku. Makanya Aku disebut itu aku dan siapa? Keo adalah satu. Bapak itu siapa namanya? Aku nggak bernama aku. Makanya ketika ditanya Musa, ini Bapak siapa namanya? Ketika Musa bertanya, siapa bagaimana dengan nama? Apa? Sebut Apa? aja aku. Dijawab apa? Salah. Sebut aja aku. Asyarahe bukan aku adalah aku, salah terjemahan. Siapa bilang aku adalah aku? Sebut saja Nah. aku. Aku Nggak ada. Enggak begitu. Ya, dalam Jadi teks apa? Ibrani, Apa namanya? Yahweh tetap namanya dia. Kita lihat Di mana dalam Musa kitab- bertanya di tentang dalam- nama, dia menyebutkan namanya. Oke. Coba sebut di mana? kita buka keluaran 20. Jangan Dia menyatakan gemetar. namanya. Loh, Keluaran enggak, 3:14. Kita buka keluaran 20, kita buka. Dia memperkenalkan Keluaran dirinya sebagai- 3:14 Musa bertanya tentang nama. Iya, Ehi Asher Apa Ehi itu jawabnya? bukan Ehi Asher Ehi itu bukan aku adalah aku, salah. Ya apa jawabannya ketika sang nama itu memberitahukan namanya? Apa jawabnya? Apa namanya? I shall be what I shall be. Itu yang Apa benar, namanya? bahasa Inggris. I shall be what I shall be itu sebuah kalimat. Aku akan bersama mereka Ya di kesusahan sudah. sekarang. Makanya aku akan Yesus bersama mereka di tadi- kesusahan. Yesus namanya Yesus siapa? Aku. tadi satu secara kalimat. Kalimat. Enggak, Iya. Bapak itu kan tadi kan kau mengatakan Yesus patuh kepada Bapaknya, betul? Iya, si Iya, Keo ini patuh kepadaku, tetapi kami satu secara kalimat. Oke, Keo Tuhan bukan? Keo utusanku. Iya, utusan siapa? Aku yang mengutus Keo. Iya, siapa? Aku itu siapa? Ya aku nggak bernama. Tadi kan sudah disebut tadi aku nggak bernama. Dodol di Gimana mana-mana orang kalau yang mengamalkan Pemahamanmu ada gimana namanya. ini? Justru kau yang sangat tolol, kenapa? Aku Di itu Keluaran ada namanya. 3:14 siapa namanya ketika Musa bertanya tentang nama? Makanya kalau membaca Taurat itu jangan satu ayat 20 dulu. Ya kau 20, pahamilah, coba baca. kasih paham aku dulu. Siapa namanya? Ya, kita lihat bagaimana pada waktu Tuhan memperkenalkan namanya dengan eksplisit. Anoki Hashem Eloheka Asur Sikamer Misal Beta Fadim. Akulah Yahweh Elohimu. Baca Keluaran 20. Ada nama di situ. Kau tambah-tambahi. Mana ada Nih, kita nama lihat di ya, situ? kita lihat. Anoki, coba buka Ya, Keluaran Elohim. 20. Nggak ada Ya itu Elohim mana di ada situ. nama di situ. Kau tambah-tambahi. Coba buka, Makanya coba kau buka. membaca teliti. Nih, gua buka ya. Ulangan 20. Kita lihat. Keluaran 20. Momen perkenalan nama itu yang ditanya Musa di Keluaran 3 ayat 14. Gimana ya kau membaca? Kau ahli Taurat, kau nggak ngertinya. Asher itu artinya aku akan ada bersama kalian Israel di kesusahan yang sekarang dan aku akan berada sama kalian di kesusahan yang akan datang. Itu arti dari Asher Paham Apa nggak? pertanyaan Musa? Kenapa jawabannya berbeda? Jawabannya berbeda dengan apa? Musa bertanya tentang apa? Namamu. Iya, apa jawabnya? Kenapa berbeda? Asher jawabnya. Nah, itu nama bukan? Itu kalimat yang bermilik Ya arti. sudah, kalimat. Kalimat. Tuhan Berarti itu, pencipta itu adalah kalimat. kalimat. Apa namanya? Ya, Siapa kalimat, namanya? berupa kalimat. Gak ada Tuhan namanya kalimat. Sekarang kita lihat ya.
Sekarang kita lihat gimana Keluaran kau ini? 12. Buka host, tolong dibesarkan host. Kau baru kita baca lihat. tadi di Keluaran 3:14. Nih, Kau nih, sebut nih. kalimat. Ya berarti Tuhan itu Nih. adalah kalimat. Iya, kita lihat aja dulu ya. Nih. Ya, nih. Tunggu bentar. Nih dia. Anoki YHWH. Akulah YHWH. No ya. Itu bukan perkenalan nama, gimana ya kau ini? Lo, YHWH itu nama Momen dodol. peristiwanya. YHWH itu. Musa bertanya Oke, di Keluaran kalau 3 gitu, ayat 14. Kalau gitu, Gimana ya kau ini membaca? kalau gitu jangan dari kitab Ulangan, kitab Kejadian. Nama YHWH sudah ada. Ya, ada memanggil YHWH. Mau apa lu? Ayo. Jadi sudah ada Jadi nama. salah ini. Musa salah bertanya atau salah jawaban ini kira-kira menurut Salah memahami kau, Bang. Salah. tenggelam dia kan? Enggak, ini kapal oleng. Iwan pilah bantu di tap-tap. Saudaraku bantu tap-tap layar Ya, oleng. jadi Ehye itu artinya aku yang ada adalah aku yang akan ada. Nah, itu sama dengan arti YHWH. YHWH itu artinya apa? Haya Hove Veiye. Aku yang dulu ada, aku yang sekarang ada, dan aku yang akan ada. Itulah arti dari nama YHWH. Begitu. Artinya Tuhan itu kekal ya. Jadi dia memperkenalkan dirinya sejak kapan? Sejak Kejadian sudah ada nama YHWH. Adam juga sempat menyebutnya YHWH. Abraham juga Berarti sempat Tuhan menyebut itu YHWH. adalah Tuhan itu adalah Kekal. aku. Kekal. Aku siapa? Aku. Iya, kamu siapa? Aku bukan kamu. siapa? Ini kan Iya, kau kamu siapa harus harusnya? perkenalkan Nih, sesembahanmu. gini. Iya. Iya, kamu siapa? Sesembahanmu itu aku. Iya, kamu siapa? Aku bukan kamu. Aku Iya, adalah memang aku. kamu bukan tetap aku. Aku ada. Iya. Iya, kamu siapa? Kamu kan ngaku aku, ya. Kamu siapa? Kamu nggak ada. Kamu tidak ada, yang ada cuma aku. Iya, kamu siapa? Aku tahu ada kamu di sana. Tapi kamu siapa? Nggak ada. Aku Hansip, lanjut. Makanya kau berarti selama ini salah. Kau ini menyembah aku seharusnya. Iya, siapa? Karena kamu? momen perkenalannya tentang aku. Iya, iya, kamu siapa? Iya, kamu siapa? Ya kamu bukan Jawab aku. dong. Iya, memang aku bukan kamu. Terus kamu siapa? Kalau aku Billy, kamu siapa? Ya yang dilihat di layar itu tulisanku itu. Siapa nama kau? Keong. Nah, itulah diberi simbol, diberi tanda dia. Iya, kau kan aku bukan kamu. Aku Billy. Kamu siapa? Ya di layar itu lihat. Keong. Makanya kalau membaca itu hati-hati. Iya kan, Aku adalah keong. hikmat. Coba buka Mana ada dulu keong? Amsal 8, biar ku ajari kau dulu. Amsal 8:12 buka di situ. Kau kan bertanya Oke. tadi aku itu. Siap. Amsal berapa? Tunggu bentar. 8:12. Sabar. Amsal. Biar kenal kau dulu aku. Iya. Sabar. Aku bingung ini. Ikutin. Ya, aku belajar Kok sama ada kau lah. Yuk. aku? Nah, Ya, aku belajar sama kau. Amsal berapa? 8. 8 ayat. Iya, ayat 12. Kau kan bertanya, kenapa ada aku? Ya. 8 ayat 12. Oke. Ayat 12 ya. Ya, silakan dibaca. Ya, baca. Aku bibelku satu, Ya, baca tulisanmu ini itu nih. terlalu kecil. Ini baca Tulisanmu ini. itu tulisan Nah, alien, asing ini itu untukku baca. itu. Ya, bacalah. Bisa nggak? Tulisan alien itu asing itu untukku Iya, itu. ini Amsal ini. Coba baca. Katanya kau mau ngajarin aku, bacalah. Tulisanmu alien yang kau tampilkan. Dodol. Udah kalah lu, nggak bisa baca. Lanjut. Kok nggak bisa membaca, kok kalah, gimana kau ini? Romo, kau punya murid gini amat, Romo. Murid lo, tanggung jawab, Romo.
Berarti kau selama ini salah mengerti. Yang harus kau mengerti itu tentang aku. Keong, mau suruh ngajarin, suruh baca nggak bisa, dasar keong. Ya tulisan alien, nggak ngerti aku. Lah itu tulisan Amsal, Salomo menulis dengan bahasa itu, masa kau nggak bisa? Katanya kau pengikut Yesus, Yesus tuh bisa berbahasa Ibrani loh. Yang diikutinya bahasanya kau dari tadi kalimatnya yang turuti. Makanya kau itu Bukan tulisannya. mengajarin ikan berenang, mana bisa? Giran disuruh baca nggak bisa, kan bodoh itu. Kawan yang paham tadi, nama dikenalkan Musa nggak ngerti. Kalau gua jadi lo, kalau gua jadi lo mendingan diam atau turun. Ngeri kali lo Dia Yahudi loh. Bro ini kan Yahudi. Itu kan. Di dalam kitab lo ada Yahudi nggak ngerti apa-apa. Yudaisme itu nggak ngerti apa-apa, masih meraba-raba itu semua. Masih diantuk-antukkan ya kepalanya ke tembok. Hancur. Nggak ngerti dia apa-apa. Kiblatnya pun batu. Mana ngerti apa-apa Yudaisme itu. Tuh. Bro Bill, ngeri Bro Bill. Ya memang kiblatnya batu. Ya, nggak apa-apa Yang kan, kita Tuhan- lihat di Tuhan YouTube kan mereka- mereka Tuhan mereka mengantuk-antukkan waktu- kepalanya ke batu ratapan itu. Tuhan mereka kan waktu hidup Tuhan mereka juga ke sono. Sembayangnya Enggak sama. kalian kerjakan sekarang. Yang kalian kerjakan itu harus Ada. diprotes. Di situ tempat kesedihan. Namanya aja batu ratapan. Gimana tembok ratapan? Udah yang Meratap penting kalian yang terus perlu dipahami. sampai. Jangan nih. Assalamualaikum Sabar. Bisa saya ngomong sebentar? Yang harus dipahami oleh orang Kristen, stop menyembah manusia. Itu melanggar Taurat. Di dalam kitab Ulangan, jangan kau menyembah Kalian laki-laki meratap atau tiap perempuan. hari. Itu yang jadi Jangan masalah menyembah besar. laki-laki dan Manusia perempuan. itu Kita mencari lihat ayatnya, kita lihat. kebahagiaan. Bang Mencari damai Abuya bisa sejahtera. dibukain ayatnya, Bang Abuya. Kalau manusia cuma meratap kerjanya itu, nggak ada damai sejahtera itu. Kalau kita meratap, nah, apa yang mau kau tanggapi? Kau nggak ngerti, kau pun nggak ngerti. Cepet, bentar. Yudaisme ini. Berunda ada monitor nggak nih? Bang Zuma, abangku, Bang Zuma. Jauh dari perangkat, jauh. Oh, beliau ada di Vatikannya. Lanjut. Apa ditinggal dia punya HP di Romawi, nanti ditumbak nanti. Ya CP, apa penyakit awalnya apa? Gejala awalnya kenapa ini? Ada yang mengantuk-antukkannya ke batu kepalanya, setiap hari meratap. Nah, itu harus Terantuk kita sama protes Yesus, berarti itu. kan Yesus itu batu kan? Jantuk sama Yesus Ke berarti. tembok ratapan, tiap hari meratap. Manusia ini mencari Katanya sudah- damai sejahtera, kebahagiaan, tidak meratap. Ya, katanya Ini sudah bagaimana dibuang oleh tuh tukang beribadah bangunan, begitu bukan meratap? lagi. Ya CP, katanya bukan lagi keratapan, tapi sudah dibuang kan? Kisah para Rasul 4 nomor 11 itu kan Coba. sudah dibuang Yesus. Kau kenalkan dulu Tuhan. Sudah hancur Kenal katanya. nggak kau Tuhan? Kenalkan dulu Tuhan. Gimana? Kenalkan dulu Tuhan. Kenal nggak kau Tuhan? Coba Kalau kenalkan Yesus dulu yang Tuhan. memperkenalkan Tuhan tidak berbentuk, tidak dilihat katanya. Tapi Kau kalau yang Kristen kan kutanya. berbentuk manusia kan? Betul. Yang kutanya kau, coba berteologi Nah kau iya, dulu. Kenalkan itu dulu Tuhan. jawaban dari Yesus, perwakilannya sama aku. Katanya Yesus, Al-Hidayah, katakan sama otenya, Tuhan itu tidak dilihat loh, kata Yesus. Kok kamu wujudkan Tuhan jadi manusia? CP? Lihat nggak? Mulutmu Terlihat putus-putus. tidak? Hai, aku yang lega ini Bu ya. Sikeo dia sama kayak isi kepalanya. Nggak, mulutnya putus-putus Bu ya, mulutnya. Lucu guys. Lucu tadi. Buat kitab saya Amsal, begitu dibuka Amsal baca nggak bisa. Jadi pelan-pelan aja pencernakan kalau CP ini, nggak boleh digas. Kan ini pasien-pasien yang terakhir ini. Betul CP? Udah terakhir loh kamu ini. Kalau kamu juga bersahadat CP, hancurlah dunia ini. Oi, Coba Darel tuh, Darel, kau jangan jadi berhala kau Darel, nanti disembah kau, ngomong kau.
Darel. Halo, apa itu? Apa itu? Nah, tuh ada Darel monitor tuh, Kang Al. Lanjut, Kang. Apa? Tanya sama aku. Oh, kalau bertanya Buya aja lah kalau bertanya. Udah tahu aku nanya semutin mau tanya Oh, apa. gampang. Urusanku itu Ada Romo, lanjut. gampang. Jadi begini, Darel. Iya. Bang Billy ini mengatakan bahwa Tuhannya umat Kristen itu berbeda dengan Tuhannya orang Yahudi. Itu Gitu pernyataan loh. orang Yahudi. Nggak biasanya Nah, itu. silakan Bang Billy. Jadi gini. Memang orang Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itu benar itu. Karena prinsip orang Yahudi nggak ada manusia. Tuhan tuh nggak pernah jadi manusia. Suaranya pun kau tak pernah dengar. Wajahnya tak pernah kau lihat. Sementara Yesus orang dia datang minum bersama-sama, makan bersama dengan manusia. Mana mungkin Tuhan sama orang Yahudi? Mereka tidak percaya. Oleh karena itulah Yahudi ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Siapa yang tidak menerima anak, dia juga tidak diterima oleh Bapa. Tidak mengakui anak, dia tidak diakui. Begitu. Bagi kekristenan, nggak ke Kristen ini kalau ditanya aku. Gimana gini lah Darel, gimana Yahudaisme ini mau surga? Kesedihan terus ini. Siapa? Yahudi ini kan, siapa yang menebar kesedihan? Kristen atau Yahudi? Terhadap siapa? Ya, Tuhan. Dan Mesia. kau perbaiki dulu kau itu Apa? sinyal. Ngelek? Ngelek kau udah mute aja kau. Perbaiki dulu sinyal. Sabar dulu kau Abu Dia Strong jadi kau host kau paling ganas. Oke. Silahkan Bang Bil, ada tanggapan dari Darel barusan? Bang Bil ada nyimak gak? Oh iya. Masalah Yesus Tuhan. Jelas Tuhan itu bukan abad pertama. Masa Tuhan baru muncul abad pertama. Dulu ada grup New Kid on the Block. Nah, New Kid on the Block. Nah, ini God on the Block. Nah, New God on the Block. Tuhan baru di blok sekitar kita. Gitu. Jadi Tuhan, Jadi Tuhannya Yesus. Jadi sabar belum selesai. Tuhannya Yesus itu sudah ada sebelum Yesus itu ada. Makanya tadi kan si Keong itu bilang Siapa Yesus itu Tuhannya patuh Yesus? kepada Bapa. Bapak ini siapa? Kados Baruchu. Hashem, Kalian Kados cuma Baruchu. mengerti sebutan Hasem, Elohim, Adonai, nggak Oke, ngerti. kau turun dulu, kau gantian kalau ngomong ini si Darel lagi ngomong, kau ikut ngomong pula. Turun dulu di bawah dulu biar kondusif. Silakan lanjut Darel. Mampus Lanjut lah, Bu. Udah pengen ngobrolin aku. Itu akibat kau tidak ini. Itu akibat kau tidak bisa membaca tadi. Kau mengajarkan aku kan kitab Amsal. Gila aku kasih baca kau nggak bisa baca. Nah, kenalah kau wajib. Lanjut. Jadi gini dia. Memang Yahudi ini yang membunuh Yesus. Yahudi ini, Pak ahli Taurat dan Farisi ini kan sudah dikatakan Yesus pada Markus 9 ayat 31. Tua-tua dan ahli-ahli Taurat akan menyerahkan anak manusia dan membunuhnya, dan anak manusia membunuh akan siapa, bangkit Bang? pada hari yang ketiga. Yang membunuhnya siapa? itu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi melalui tangan orang Yahudi. Oke, kita Melalui tangan baca Romawi. kitab Yohanes. Kita baca Yohanes. Siapa yang membunuh Yesus? Baca Yahudi. Yang membunuh Yesus kitab Yohanes siapa? Tentara Roma, Dol. Gimana Ya, sih? tapi, tapi dia kan berpolitiknya siapa ini? Orang Yahudi ini berpolitiknya Iya, dia. kalau membun-bun itu pakai alat nggak, Bang? Oh, sebenarnya biang keroknya ahli Taurat dan orang Farisi, biang kerok. Kata siapa? namanya. Kata siapa? Kata siapa? Kata Loh, kitab siapa? Ya, Alkitab mengatakan itu. Ya, kitabmu kan? Sebentar dulu, sini Kitabmu dulu kan? kau, Yosef, sini dulu kau. Dengar Yosef. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi merencanakan untuk menangkap Yesus. Dan di situ, di depan Pilatus, ahli Taurat dan orang Farisi ini berteriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Sebenarnya Pilatus menolak. Ini orang nggak bersalah ini katanya. Jadi Kesian siapa amat itu? Tuhan ditangkap, Bang. Kata siapa itu? Kata siapa? Apakah itu kata firman Tuhan? Apakah itu kata firman Tuhan? Berfirmanlah Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas begitu? Yesus dihabisi oleh orang Yahudi menurut firman Tuhan begitu?
Nanti dulu. Akimoto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gini, wabarakatuh. Lanjut. Alhamdulillah, Akhi. Gini. Kitab yang kau bacakan tadi itu firman Tuhan bukan? Misalnya berfirmanlah Yahweh, berfirmanlah Tuhan kepada Matius atau Petrus atau Lukas. Orang Yahudi yang menghabisi Yesus, Tuhan kita. Ada nggak ayatnya begitu berfirmanlah Tuhan? Dalam kitab Matius, Markus, Lukas sampai Wahyu. Ada nggak? Ayo jawab. Macet. Yang namanya firman Tuhan itu harus ada pernyataan yang jelas. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub. Berfirmanlah Tuhan kepada Ayub. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Itu firman Tuhan. Ada nggak? Berfirmanlah Tuhan kepada Yohanes. Orang-orang Yahudi lah yang sedang menghabisi Tuhan kita. Nah, ada nggak begitu? Macet, pingsan. Darel, Lanjut Akimoto, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Aku tanya sama aku. Akhi, Tadi ada gimana? Apa? Sehat? Apa, Bil? Tanya lagi. Iya, jadi Yang baru itu masuk sehat. ditanya tuh. Jadi kan gini, Apa katanya? tadi kan ada narasi tuh, salibkan dia kan gitu ya. Betul. Jadi Kakek moyang si Billy nih yang bilang salibkan dia itu. Kakek moyang siapa nih? Cuma pengen bertanya aja sih. Justru kakek moyang saudara diam kau, dulu, kau, saudara Bil, Tuhan tanya. kau. Justru nenek moyang aku saudaranya Tuhan kau. Ya tenang dulu kau, nenek sama kan pendustanya nenek moyangmu. Dusta ya. Ya sama lah berarti sama kayak Yesus. Yesus kan diam juga dulu, kau. begitu. Gimana? Darel, kau ini seorang guru loh. Akademis dong, akademis jangan kayak Nggak apa-apa. Lanjut, Ahimoto lanjut. Teruskan. Cuma pengen bertanya aja, kan gini kan ya, dalam perspektif tadi kan Anda kan bilang tuh di perjanjian baru bilang ada orang Yahudi gitu kan, bilang salibkan dia gitu kan. Betul. Kan dalam perspektif Sanhedrin itu kan mahkamah terbesar di era Bait Suci kedua ya, yang masih ada gitu kan. Terus, nah gini, jika ada kalangan bangsa Israel yang mengalami polemik, dia pasti akan mengadukan itu ke Sanhedrin. Nah, dalam perspektif Sanhedrin itu dia tuh nggak pernah menyalibkan bangsa sendiri, karena penyaliban itu budaya atau bukan budaya, karena penyaliban itu bukan budaya dari bangsa Israel sendiri. Betul. Nah, pertanyaannya, Yahudi mana yang berhukum di luar hukum tanah? Oh salah, bukan begitu. Loh? Yahudi ini karena Yesus ini mengaku anak Allah di hadapan Imam Kayafas, sebenarnya dia diadilinya dia oleh pengadilan agama. Ditanya Imam Kayafas dengan jelas, apakah engkau anak Allah? Artinya kalau dijawab Yesus, tidak, aku bukan anak Allah. Pulangkan Yesus ini, nggak perlu dihukum nih. Tetapi Yesus mengatakan, kan ditanya, sini kau Yesus, apakah kau anak Allah? Yesus menjawab, engkau sendiri mengatakannya. Oh, ngapain lagi kita sidangkan? Oh ya kan, udah salibkan ini kan jadi begitu. Andai dijawab Yesus, aku bukan anak Allah, aku manusia biasanya aku nggak ada keilahianku, hanya rasulnya aku. Dipulangkan ya Yesus itu, pulangkan ini, nggak mungkin dihukum mati ini. Salah tuduh kalian. Tapi karena memang dia mengaku anak Allah Mesias, dihukum mati. Kau bukan Mesias, kau patentengan kau ngaku Mesias. Itunya pengadilan Imam Kayafas itu. Iya, jadi gini. Buat bangsa Israel itu mengenai anak Allah kaget. Jadi Yesus itu nggak diterima karena dia menisbatkan diri sebagai, aduh, kamu mau ngomong apa saya ngomong? Tadi saya diam loh, kamu ngomong Darel. Betul, lanjutkanlah. Jadi nggak perlu bertele-tele membahas ini, gampangnya bahas Yesus ini. Gantian ngomongnya. Kalau yang lain ngomong jangan ditindih gitu loh. Oh, Jangan Darel bukan hanya dewasa, dia udah tua, Romo udah tua. Diam kau Darel, diam. Si host ini Iya, jadi mengenai anak Allah itu bukan suatu hal yang spesial sebenarnya. Bangsa Israel atau Bani Israel itu untuk anak Allah itu ya biasa-biasa aja. Karena kan di dalam Keluaran 7 nomor 1, Musa itu disebut dengan Elohim juga gitu kan. Jadi Yesus itu posisi di bawah setingkat Musa. Kenapa di bawah? Kalau Musa itu disebut Elohim. Sebentar dulu kau, dari mana kau tahu Yesus di bawah setingkat Musa? Apa dasarmu? Dasarnya Keluaran 7 nomor 1. Mana ada Yesus di Keluaran?
Karena apa? Nah, itu pintar. Astagfirullahaladzim. Dia tahu Yesus nggak ada dalam Taurat. Makanya kejebak sendiri kalau dodol. Jadi Abunya dibikinin video ya, bikin video pengakuan dia nggak ada Yesus dalam kitab Taurat. Berarti Fik nggak bisa ngaku-ngaku lagi bahwa Tuhan Kristen ini adalah Tuhan yang baru ada di abad ke-1 itu. Memang nih keceplosan. Akimoto paling bisa dah kalau memancing orang nih biar blunder. jadi fix ya bahwa Yesus itu nggak ada dalam Torah ya. Betul ya? Darel, ngomong Darel. Giliran disuruh Bertepuk sebelah tangan, cekotrek. Inilah masalah kalau Tuhan anu abang. Izin bicara sedikit dong. Silakan Pak, silakan. Atuh udah selesai belum? Udah ngakuin dia, udah nggak ada Yesus di Torah ya udah aman. Iya, udah ngakuin, udah bertepuk sebelah. Jadi gini teman-teman, emang agak menyakitkan, sangat sakit gitu kan. Handee kalau orang sudah bilang gitu kan. Ketika kita meyakini bahwa dia adalah sahabat saya, dia teman saya, dia yang saya cintai, tapi ketika ditanyakan kepada yang bersangkutan, tidak demikian adanya. Oh sorry, gue nggak cinta lu gitu kan. Ini sakit banget. Padahal kita ngomong ke orang-orang gitu loh. Yahudi itu bagian kami. Tuhan saya adalah Tuhannya orang Yahudi. Katanya sih gitu. Kalau ngomong-ngomong berdebat dengan Muslim. Giliran orang Yahudinya ada bersama di sini, kemudian dibikin pernyataan, malah yang ada adalah penolakan. Itu yang satu bagian yang lain. Pak Ipo tadi malah berkata-kata justru malah menabok mereka sendiri. Lucu nih aja si Ipo kan langsung turun tuh tadi kalau saya analisa itu. Kenapa? Karena naik orang-orang Kristen yang menyatakan bahwa Yahweh adalah Yesus sendiri. Pada pernyataan dia awal mengatakan bahwasanya Yahweh adalah iblis atau setan. Jadi intinya teman-teman, ketika kita memaksakan sesuatu hasil colongan, ya, diedit, diperbaiki segala macam dengan harapan sesuatu yang ada, maka hasilnya adalah menyakitkan hati. Berhenti dari cara-cara seperti itu. Kalau mau jadi orang Yahudi yang lurus gitu loh. Dan kami nggak ada masalah kan dengan Yahudi, buktinya hari kami nyaman-nyaman saja. Tapi kalian apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian pertonton kepada kami? Penonton di bawah banyak, ini sampai jutaan loh. Kalau dikali 100, ya berpikirlah yang bijak. Kalau mau bicara gantian, sehingga kami juga dapat ilmu. Intinya sih yang saya tegaskan kepada kalian adalah ketika kita bertepuk sebelah tangan, ya itu menyakitkan. Nah, jadi itu aja. Aku izin menambahkan. Berarti Darel, Yesus itu Tuhan Mokondo ya? Karena kan dia kan baru ada di gini. Kenapa Mokondo? Jadi Yesus itu Tuhan modal konsili doang gitu kan? Dia tanpa konsili ya nggak jadi Tuhan. Karena kan dibantah sendiri bahwa dalam perspektif Darel itu Yesus itu belum ada di dalam Torah gitu kan? Ya jadi Yesus itu bisa jadi Tuhan itu bukan perspektif PB lagi, tapi ya sudah dari perspektifnya orang-orang yang mengadakan konsili tersebut di Naisea di tahun 325 Masehi kan gitu ya. Jadi Tuhan Yesus itu bisa jadi Tuhan itu ya Mokondo, modal konsili doang. Jadinya ya wajar kalau segala sesuatu yang diimani itu memang nggak tertulis dalam kitabnya begitu. Ia telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Alam bawah sadarnya dia baru mengatakan bahwa Yesus tidak ada di dalam kitab Taurat. Dibanding dibilang di bawah Musa sedikit nggak mau dia. Padahal udah benar di bawah Musa dikit. Nah, begitu dia memang pinter tuh Akimoto mancingnya. Di bawah Musa sedikit. Oh, kan di situ belum ada Yesus. Ada blunder. Kan, Darel pingsan kan? Lagian sih lo tadi sok keras, makanya lebih baik belajar aja di sini Darel. Oh, bertanya aja Darel kau. Darel, buka mute, woi. Katengeul mamarasna abah ya teh mun bahasa mah.
Kata Mama Rasna. Lanjut ah. Nggak mau memperpanas suasana. Kipasan aja. Berarti Hasyim nujul jadi manusia itu perspektif PB itu. Oh, aku mau tanya sedikit bisa. Salam kenal untuk semuanya. Melki Kristen bukan Melki? Saya Kristen. Katolik ini Melki udah terkenal nih, emang Katolik dia. Mau tanya sedikit ya. Iya, Dora saya silakan. tidak pernah lihat dia di mana. Dora dengan Calvin itu di mana? Apa? Ke Calvin. Di mana mereka sekarang ya? Oh, jadi Mau yang tanya. pertama Dora itu, ya, jadi gini, ya saya harus jelaskan. Yang pertama Dora itu sibuk dengan Boots untuk mencari peta, gitu kan? Itu yang pertama yang harus saya jawab, karena Dora itu kita lihat itu dia tuh memang aktivitasnya belakangan ini sama Boots berdua-duaan gitu. Kalau Dora ya, cuma kalau di luar itu saya nggak tahu. Apalagi Melki. Lagian Ustadz, kalau tidak salah Dora itu sekarang lagi sibuk mencari Emon untuk penggambaran Doraemon terbaru gitu. Dora siapa? Dora nggak tahu saya. Yang apologet Muslim itu bersama temannya Calvin itu satu Calvin itu Kenapa dia? asli mana dia? Cewek, Dora tuh cewek ya? Dora dari namanya sih harusnya perempuan. Iya. Iya. Asli mana orangnya? Ya asli orang Indonesia. Kalau Yesus asli orang mana? Tanya saya juga orang Indonesia. Dora tuh dari mana? Provinsi apa dia? Nggak ngerti saya. Emang saya badan sensus. Hoi, ini lintas agama bukan lintas sensus penduduk. Tidak, kemarin kan kita di live itu kita ada sedikit bertegang di live Dora dengan temannya. Enggak urus personal, saya lebih enak urus personalnya Yesus dibanding personalnya manusia kan. Dan Tapi Yesus sendiri wajar juga ada Ustadz Moto, wajar juga kalau Oten itu sensus penduduk kan. Yesus itu kan orang Indonesia, jadi mana tahu dia sensus jumpa rumah Yesus gitu kan, ada di Medan kah di mana. Melki. Oh, baik. Host arahkeun host, meh waras host. Host gawe ya host. Kurang euy kuring teh loba di mute teh ieu di dia di dia hampura kuring loba di mute. Saya banyak di mute nih karena di sini lagi ada bangunan, jadi ada suara-suara noise gitu. Jadi saya banyak mute. Oke, dilanjut Melki. Kau jangan curhat di sini, kau jangan sesus penduduk di sini. Diskusi. Ini masalahnya vibe-nya, getaran melambai nih yang ngeri ya. Udah Melki, ada yang bisa diskusikan Pak Melki. Baik, saya coba aku mau tanya menggantikan Pak Abu ya. Pak Melki. Aku mau tanya dulu. Oh iya, silakan Pak Melki. Bapak apa Ibu? Pak Melki soalnya agak susah saya nangkep. Apa Bapak? Melki kangen Melki kalau siang kalau siang itu Tono, kalau malam Tini kan. Kalau siang Melki, kalau malam Meki. Yang penting tidak ada tambahan mos di depannya, nanti mos. Kalau apa kalender hijrah kan ada 12 bulan, masing-masing bulan kan 30 hari ya. Jadi kalau misalnya hari raya Idul Fitri itu dia tuh bisa berubah menurut musim ya. Kadang-kadang jatuh di musim hujan, musim kemarau. musim sih. Itu pengaruh apa sebenarnya itu? Ya, jadi kalau di dalam perspektif Islam itu kalender itu berdasarkan hijriyah gitu kan, pada zaman Nabi SAW itu hijrah dan mengikuti bukannya lunar tapi mengikuti lunar gitu loh, perhitungan bulan bukan matahari.
gitu. Oh, lunak lalu. Kamu nggak tahu deh ya. Bukan begitu, Bang Angon. Itu menurut Taurat. Bang Angon. Menurut Taurat itu hari itu dimulai dari matahari terbenam, dari bulan. Begini, waktu Nabi Muhammad Kamu begitu. Dengar dulu. Nah, maksudnya Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Mekah ke Medina yang kamu anggap merupakan tahun pertama hijrah itu kan pasti pada satu bulan yang khusus, dan bulan itu terjadi di musim apa? Musim kemarau, musim semi, musim panas, musim dingin. Ternyata itu yang kamu Musim layangan. Musim layangan. sebagai tahun pertama. Ternyata saat sekarang ini Musim hal itu kawin. konfirmasi kemarin cocok lagi. Jadi gini, Melki. Jadi Itu kan, hah? nggak pakai H, sabar ya. Jadi gini Melki. Jadi iya pakai H gitu. Jadi gini Melki, kedua anak Abraham itu mau Yishak mau Ishmaeli itu keduanya itu menggunakan perhitungan lunar. Contoh namanya aja Sabat. Tapi dimulai dari sabar dulu, sabar Melki, sedot, sabar ya. Jadi kedua anak dari Abraham ini memakai perhitungan titik poinnya itu ada di bulan. Shh, sabar dulu ya, sabar Melki. Iya Melki mau jawabannya apa? Melki maunya jawabannya apa? Iya, jadi namanya aja Sabat, tapi dimulai dari Jumat terbenam matahari, dari Ma'rif, dari Maghrib. Nah, Berubah-berubah terus. Kalau tahun pertama itu adalah tahun satu yang dilakukan oleh orang-orang Muslim, adalah misalnya 1 Muharram terjadi di musim kemarau, ya tahun kedua juga, tahun ketiga terus tahun juga terganti per tahun itu di musim kemarau. Ini kok berubah, ada terjadi tidak lama 1000 berapa nih? Hijrah aku ini sekarang Kangen moderator, Kangen jangan sampai ini sedot narasinya kepanjangan, pusing Kangen moderator. kita mau pakai yang mana? Lihat. Ini juga sudah mencerminkan. Tapi ini kayaknya Kang Moto udah terbiasa ngadepin gini Kang Moto kayaknya. Kang Moto mainkan. ya. Jadi gini Melki, sedot. Jadi adanya kemarau, adanya hujan, itu kan sekarang tuh musim tuh berubah karena apa? Global warming. Jadi memang pemanasan global itu memicu perubahannya musim gitu loh. Melakukan perjalanan itu di musim kemarau pada saat Bu Melki, Sebentar, izin dulu. Romo atur Romo. Iya Romo atur. Gawat ini. Ini hancur, ini Komal bisa hancur gara-gara aduh, sebentar dulu izin. Si Meki ini aduh. Oi. Izin dulu sebentar. Si Meki aduh. Izin bentar. Si Meki ini belum memperkenalkan diri dari tadi. Laki-laki apa perempuan si Meki ini? Matu, tanya deh Bang Suma. Perempuan apa laki-laki? Tanya dia Bang Suma. Abang Zuma mana tahu? Itu Bang Suma di atas nih Bang Suma tuh. Pantesan naik cuma mau ketemu Bang Zuma, pantesan naik. Curiga ini. Aduh. Apa itu kok jadi curiga itu tuh boy kayak piye toh? Nah, Darel, ini jemaat tuh Darel tuh kagak jelas ngomong Darel. Meki kau diam dulu, kau kagak jelas dari tadi, kagak ada edukasi, lo ngomong bertanya, orang mau jawab lo ngomong lagi. Tadi aku apa sebentar parkun dari sebentar aku ada apa katanya? Iya katanya itu Yesus dibawa Musa katanya. Oh, salah itu yang maju-maju kali mulutnya itu, salah itu. Iya, jadi ketika Yesus disebut anak Elohim gitu kan, Musa disebut Elohim gitu. Oh mana, Musa mana Elohim, Musa aja nggak masuk di tanah perjanjian itu. Musa nggak masuk tanah perjanjian.
Karena apa? Karena dia berdosa. Mel siapa? Darel. Keluaran 7 nomor 1 baca deh. Coba baca dulu, nggak ada tangan ke Alkitab. Coba baca dulu Keluaran 7 nomor 1. Bacalah. Siapa yang ngasih ayat dia aja yang baca. Nanti aku ngasih ayat, aku yang baca. Nih, ntar ya, saya buka ya. Keluaran 7 nomor 1. Di sini dikatakan, lihat aku mengangkat engkau di sini siapa? Musa sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Jadi ketika Musa itu jadi Allah. Nah, Yesus itu anak Allah. Berarti Yesus itu di bawahnya Musa. Kan gitu. Allah bagi siapa si Musa ini disuruh? Bagi Firaun kan si Firaun itu. Tapi jabatannya Allah loh. Allah apa itu? Ilah bagi dia itu, bagi saking bodohnya si Firaun ini. Astagfirullahaladzim, bodoh Firaun. Astagfirullahaladzim. Jangan ngomong begitu lu. Aduh, lu ngomong sama buang sampah sama lu sembarangan. Main Musa bodoh aja. Si Firaun yang bodoh. Jadi kau itu jadi Allah bagi Firaun, kan itu katanya, bukan bagi orang Israel. Iya. Terus dia jabatannya apa? Allah jabatan siapa? Jabatan Musa apa? Nabi Israel. Nabi apa Allah? Nabi Israel, tetap kok bodoh kali kau? Nabi apa? Dia Musa itu nabi Allah bagi disematkan oleh Firaun terhadap Musa, bukan dia mengatakan dengar. dirinya. Paham itu dulu dong. Bentar dulu kawan. Musa ini nabi bagi orang Israel, tetapi dijadikan Allah bagi si Firaun itu. Saking bandelnya Firaun ini. Jadi Allah kok sama si Firaun itu. Saking bodohnya si Firaun ini. Yang ngangkat Musa sebagai Allah, yang mengangkat Musa menjadi Allah itu siapa? Allah Elohim sendiri menjadikan Musa ini jadi Allah bagi si Firaun karena bandelnya si Firaun ini. Allah itu Elohim bukan? Elohim, Allah Iya. itu kan ilah. Allah itu ilahnya itu. Iya. Jadi dengar, Allah Elohim itu Tuhan bukan? Elohim itu adalah ilahnya orang Israel, itu namanya Elohim. Iya, Jadi, Tuhan bukan? Ya Tuhan lah. Iya, Musa Elohim Tuhan bukan? Musa bukan Tuhan orang Israel, Tuhan bagi si Firaunnya dia itu. Di mana datanya kalau Firaun itu pernah menyembah Musa? Dijadikan Allah sendiri, biarlah kau jadi Allahnya orang si Firaun ini, si bodoh ini, gitu maksudnya itu. Tapi bukan Allah orang Israel. Ilah itu apa artinya? Ilah. Tadi kamu sebut ilah. Itu sesembahan. Sesembahan. Berarti sesembahan Artinya konteksnya gini, dengar dulu sebentar. kawan. Ilah itu dijadikan, ditunduki dia, dipatuhi dia. Gini. Kalau nggak dipatuhi kena bencana. Sesembahan itu berarti harus disembah atau diibadahi kan gitu ya? Dipatuhi lah. Enggak. Yesus itu sembahan bukan? Ku tanya dulu kau. Yesus itu sembahan bukan? Sembahan. Iya, diibadahi nggak dia? Diibadahi, disembah. Ilah bukan dia? Ilah bukan dia? Ilah. Ilah. Nah, ketika Musa jadi ilah buat Firaun pernah nggak mengibadahi Musa? Disuruh dia untuk tunduk kepada si Musa, walaupun Musanya nggak, si Firaunnya nggak tunduk. Masalah dia tunduk nggak tunduk belakangan, tetapi Allah Elohim mengatakan dia inilah jadi ilahmu itu, katanya. Jadi Allah kan ya? Jadi Allah kan ya? Jadi diilahkan. Kok diilahkan? Jangan dipelintir dong. Dialahkan Allah. Allah. Omong tentang Musa sudah lewat semua. Guna apa kamu bicarakan? Yang kita lihat adalah Allah yang benar itu Allah Muhammad atau Allah Isa, Allah Yesus. Ini kita menjadi ulama. Meki. Semua sudah lewat. Apa cerita Musa? Ceritain. Yang mau kita imani Allah yang benar itu adalah Allah yang Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, atau Allah apa nih? Coba Melki diminum dulu kerating dingnya, sabar dulu. Mungkin bisa meredakan emosinya. Coba diminum dulu kirantinya. Melki. Jadi Musa tidak pernah jadi Allah. Kita mau angkat itu Allah yang benar di mata Allah yang sesungguh adalah Yesus atau Muhammad. Itu yang kita mau cari. Taruh apa kalau mau? Allah yang siapa yang benar ini? Kemarin yang benarnya ini Allah yang benar ini siapa? Dalam sumpah dengan izin Meki, Kevin dan izin. Dora. Di mana mereka sekarang Meki, aku izin. Kau tadi bilang kita itu harus menyembah. Iya, sabar. Ya, kita itu harus mencari tahu
Aduh, Sudah berlalu, kita sudah mengiman bikin ruwet satu ini ya. terhadap Muhammad atau mengimani Ya gantian ngomongnya gantian. yang tidak ada guna. Yang Loh. Mau bahas itu berlalu ada sobat guna. Abu katanya. Iya ngomongnya gantian. Kau tadi udah Yang benar itu ngomong. beriman kepada Yesus atau beriman kepada Romo, Muhammad. kalau udah pusing Romo kan moderator, Ceritanya. dibuang saja kalau udah pusing Romo kan Romo moderator. Ah, gimana sih? Kau Abu Gini, Yasir, Romo, kau buat dulu minum kopi sesekali. Kau buat tapi tak kau kasih minum kopi. Yosua, Firaun tidak ada gunanya sebenarnya semua. Tak beres juga kau Abu Yasir Sudah Rom. mati terkubur. Aduh, Orang Meki. yang tetap hidup di dunia sekarang ini Meki. siapa? Muhammad atau Yesus itu? Itu yang kita mau bahas. Iya Meki, kamu udah ngomongnya ya. Sekarang aku yang ngomong. Kamu diem dulu. Nah sekarang begini, menurut kamu kita harus mencari tahu Tuhan yang benar, ya, Yesus atau siapa, kan begitu. Nah menurut keyakinan kamu Tuhan yang benar itu siapa, Meki? Hah? Siapa? Tuhan yang benar itu menurut saya begini, dengar lu. Tuhan yang besar adalah Allah dalam kekekalannya. Dalam kekekalan itu adalah Allah. Lalu diwujud nyatakan pribadinya itu muncul pada diri Yesus. Oke. Itu ceritanya. Oke. Lewat firman-Nya. Oke, Tuhan yang benar itu muncul dalam pribadi Yesus. Jadi Yesus ini Tuhan yang benar, begitu kan? Begini ya, saya bisa paham, kalian orang-orang Muslim tuh terlalu percaya sekali sama surat Barnabas, dan situ menyatakan orang yang tersalib kok lari-lari itu ke adalah orang yang menyerupai. Orang yang menyerupai adalah Yesus itu, sedangkan Yesus terangkat ke surga dengan jiwa dan raganya disalib. Kalian termakan dengan dalam Enggak ke situ, Meki enggak ke situ. Aku mau bahas ikut. tentang Musa segala macam tidak ada guna. Yang sekarang kita mencari iman yang benar di dunia sekarang ini, kita kan sedang kita Ternyata begini ya menghadapi apa ya? itu ke Allah yang mana? Itunya mah kalau di bawah ya. Iya, Meki gantian ngomongnya. Gantian ngomongnya, sekarang aku ngomong jangan dipotong. Kau ngomong aku ndak potong. Nah, tidak ada guna. Ya, Tuhan yang benar menurut kamu itu kan Yesus, betul? Iya, Yesus. Baik, kamu menyembah Yesus. Yang menyembah Yesus karena saya tahu dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Baik. Abang tanya jawab saya, dulu. Jawab dulu, siapa Tuhannya Bunda Maria? Keadilan. Sekarang saya tanya balik kamu. Dijawablah, dijawab. Tuhanmu kan Yesus. Menurutmu Yesus Tuhan yang benar, ya kan? Kamu menyembah Yesus. Pertanyaan saya nih, siapa Tuhannya Bunda Maria? Oke. Abang menyembah siapa? Sekarang saya tanya, abang menyembah siapa? Nanti gantian. Saya sudah jelas menyembah Yesus. Abang menyembah siapa? Ya, baik. Abang menyembah. Baik. Abang menyembah siapa? Abang menyembah Muhammad, begitu. Oh, kok takut? Siapa yang nyembah Nabi Muhammad? Itu kan nabi besarmu yang kamu ada sebagai apa? Nur cahaya, apa cahaya nur kah? Apa nur cahaya kah? Apa nur apa? Itu kan istilah yang kamu mengatakan begitu. Sebesar apapun Nabi tetaplah Nabi, bukan Tuhan. Kalian menganggap bahwa nabimu adalah dengan ungkap Nur Muhammad, toh? Melki, umat Islam itu tidak ada yang nyembah Nabi, tidak ada yang nyembah manusia. Nabi itu kan manusia, Yesus Nabi, Nabi Muhammad Nabi. Jadi kami nggak nyembah manusia, tidak seperti umat Kristen nyembah anak orang. Gitu loh. Allah yang menjelma. Allah kan menjelma menjadi manusia, kayak menyembah siapa? Ya, oke, baik, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya yang nih. menyembah Yesus. Iya. Kamu menyembah siapa? Sekarang taruhan apa? Aduh. Taruhan apa? Anda atau Kamu kan, saya?
kamu kan nyembah Yesus, ya. Yang saya tanyakan, siapakah Tuhannya Bunda Maria? Tolong dijawab. Cabuang Kang, capek saya dengarnya. Wah, Melki naik lagi Melki. Bikin permintaan. aduh, ya Allah. Baru kali ini loh aku satu komal sama dia. Ternyata pusing juga ya. Kalau yang tadi siapa sih namanya tadi tuh yang apa tadi tuh si Darel, apa tadi? Darel, Bukan yang tadi siapa namanya? Darel bukan. Bukan yang tadi tuh yang siapa lah namanya yang aku adalah aku ditanya nggak tahu. Oh si Keo, Keong. Kayak itu siapa sih kayak yang Si nggak Keo, asing Keo. kayak raja debat suaranya. Si ini katanya. Kayak nggak asing itu pernah Si Cepek katanya Kang, kata orang-orang CP, ngomong. iya CP betul. Aku adalah aku. Melki naik lagi Melki. Ya, Biar aku adalah dimakan sama aku. Kamoto. Aku adalah aku. Terus kamu siapa? Aku. Terus kamu siapa? Tolol. Itu yang barusan itu kata apa ya? Kayaknya penyembah Edis juga dia itu. Mau apa ya? Mau secara tidak langsung mau mengatakan umat Islam menyembah Nabi Muhammad gitu. Iya kan? Narasinya kan? Cepat. Nah, Kalau ada manusia yang dituhankan bernama Yesus pertama kali itu menurutnya Musa, Yosua bin Nun. Itu nama yang bernama Yesus pertama kali dia. Mentang-mentang namanya Yesus artinya Tuhan menyelamatkan, bukan berarti Yosua itu Tuhan. Jadi nama-nama Tuhan disematkan, nama-nama sifat-sifat Tuhan disematkan ke dalam nama-nama ciptaan makhluk atau anak atau manusia. Nggak apa-apa, bukan berarti dia itu Tuhan. Yesua itu atau Yesus dalam bahasa Yunani. Nah, kalau ada nabi yang disembah oleh orang Yahudi, pasti yang bernamanya Yesus pertama itu Yosua bin Nun, tapi nggak disembah, nggak boleh karena memang menyembah manusia. Lanjut. Pak Jem, iya di bawah ada Pak Jem. Pak Jem, ini mumpung ada Bro Bill, ya mungkin mau tanya-tanya tentang PL. Pak Jem kan enak nih, Katolik, dia santun orangnya, bisa gantian. Silakan Pak Jem, atau yang lain oten-oten yang ada di bawah silakan. Ini Romo ada ya, banyak yang minta naik, tapi kayaknya Muslim semua ya, coba dicek. Cek satu-satu. Saya sortir satu-satu dulu buat teman-teman yang Muslim. Mending nggak usah ya, biar dialognya enak gitu antara Islam dengan Kristen atau Yahudi dengan Kristen gitu teman-teman ya. Buat yang Muslim nggak usah minta naik gitu loh. Sebentar. Coba Pak Ramto minta naik mau ngapain dia? Pak Rahmat, Anda Muslim pada barusan diminta. Ini kok ada bunyi lovebird ini? Siapa yang bunyi lovebird ini? Burungku, abaikan burungku. Abaikan burung saya, Kang. Udah jangan peduli dengan burung saya. Ntar pakai sarung lagi saya. Oh, ya. Waalaikumsalam. Siapa nih? Pak Rahmat nih. Iya, Rahmat Sukamto, salam kenal Bang. Salam kenal. Orang Ada? Muslim. Ya, iya Bang. Salam kenal. Ada yang ingin disampaikan Bang? Enggak ada, cuma tadi kalau ada orang non Muslim mau berdebat, aku mau ini apa istilahnya tuh diajak berdebat gitu. Ini kan lagi ada musuh. Iya, siap. Makasih Bang ya. Nyimak di bawah nggak apa-apa Bang ya? Hah? Nyimak di bawah nggak apa-apa ya? Buat ini slotnya Ya, buat nanti kalau ada orang non Muslim naik mau berdebat, naikin aku ya. Oh siap Bang, siap. Oke, makasih Bang. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Wah, barusan Bang Ahmad kayaknya udah pasang kuda-kuda dia. Udah siap berdebat aja.
Ini aduh, eman-eman ini. Ada Bang Moto, ya kan? Yang wah luar biasa menurut saya. Ada Bang Zuma yang sudah tak asing lagi. Terus ada Bang Billy, sang pemilik kitab nih, kitab Yahudi, ya kan? Kalau Kristen ini kan mengklaim-klaim bahwa mereka paham Torah, Tuhan berinkarnasi jadi manusia. Giliran ditampol sama pemilik kitab, nangis. Ini menarik nih. Nah ikan, ayo cari teman-teman di share dulu biar nyampe ke teman-teman Kristen. Akhi Billy, monitor nggak? Ya, dari pemerintah ataupun dari siapapun, boleh DM saya teman-teman ya. Ya alhamdulillah kemarin itu beberapa hari yang lalu ada saudara muslim juga di sini yang wawa Bang Faruk dan juga DM Bang Faruk, di mana anaknya ada di Medan terkena dampak banjir dan mereka belum dapat bantuan. Insya Allah kita akan salurkan bantuan. Ya, insya Allah kita akan salurkan bantuan dan saya tidak minta donasi untuk itu. Ya, bagi teman-teman yang saudaranya di Medan, andaikan mungkin nih, Bang Faruk, aku punya saudara di Medan, di jalan ini. Aku telepon dia nggak terangkat-angkat, nggak diangkat-angkat dia. Tolonglah Bang Faruk cari tahu informasi tentang dia, kasih alamatnya. Insya Allah saya akan siapkan tim untuk mendatangi lokasi itu sendiri, gitu loh. Nanti kita akan memberikan informasi tentang kondisi keluarga kalian seputaran Medan, teman-temannya. Saya bisa upayakan hanya seputar Medan, untuk Aceh dan juga Padang itu di luar kemampuan dari Bang Faruk, teman-teman. Ya, tidak usah kalian kasih biaya spesial pun, nggak usah. Ya. Karena lokasi kami dekat kan, mungkin kalian di Jakarta, saudara kalian di Medan kan jauh kan. Boleh DM saya atau wawa saya, biar saya nanti yang mencari saudara kalian, dan jika memang bisa kita berikan bantuan, kita langsung antarkan bantuan kepada mereka. Itu teman-teman. Oke, Muslimah selamat bergabung. Siapa lu tamunya, Sal? Muslimah, Assalamualaikum. Muslimah, buka mute-nya. Itu udah saya undang, mip-nya sudah saya undang. Muslimah udah saya undang. Halo Muslimah. Muslimah udah saya undang. Muslimah. Aduh. Udah turunkan aja lain apa nggak apa-apa, mungkin kepencet. Iya, di ini di Aceh itu apa namanya, itu lumpur semua teman-teman. Itu lumpur sampai ke rumah tuh sampai sedada. Bahkan motor tuh cuma nampak kaca spion doang, bayangin. Itu lumpur semua tuh masuk. Yang nampak cuma kaca spion doang di motor. Yang nampak cuma kaca di spion. daerah Sigli, Sal. Itu Sal di daerah Sigli itu Meredu, Sal. Di daerah Meredu itu tanah itu masuk ke rumah itu hanya atap aja yang bisa nampak, kelapanya aja udah bisa ngambil buahnya itu. Itu di daerah Meredu. Itu udah saya naik udah saya naik yang di YouTube saya itu. Di PD Jaya, di PD Jaya itu. Anton Nabu lagi. Kalau merdu tuh sama aja, bagian daripada PD kan? Ya PD itu. Itu daerah PD Jaya itu. Kabupaten ya. Om apa ini? Om Sugeng. Om Sugeng. Om Sugeng. Sugeng. Namanya juga bencana teman-teman ya. Bencana nggak ada milih-milih teman-teman. Namanya bencana tuh sekali pun satu orang yang melakukan itu nggak ada milih-milih bencana. Tapi jika orang-orang yang ini orang-orang bertakwa kena dalam bencana tuh, insya Allah mereka syahid gitu. Orang-orang yang kena bencana itu yang tapi gini Sal ya, aku berbalik lagi. Kadang-kadang aku kata-kata Bang Faruk aku kadang terhenyang-henyang di telinga aku. Apa kata beliau? Setiap bulan 12 pasti ada. Allah akan murka. Itulah yang terhenyang-henyang. Ku tengok setiap bulan 12 terus.
Walaupun banjir kecil, banjir besar, musibah setiap bulan 12. Mau masuk bulan 12, disitulah murka Allah. Makanya kadang-kadang saya bilang mau rumah, ya betul juga ya kayak Abang Faruk bilang ya. Coba kita perhatikan musibah sekarang ya. Setiap mau masuk bulan 12 dari dulu, disitulah Allah murka. Berarti itulah yang terjadi, yang realitas yang di lapangan. Coba perhatikan, ada nggak ini yang kita bilang setiap bulan 12 ada nggak? Kalau nggak hujan lebat, banjir, longsor, itu ada. Lanjut, makanya gini Bang Naga ya, kita saudara seiman dan seakidah ya, yang kita yang dipersatukan oleh Allah, dipersaudarakan oleh Allah, saling bahu membahu ya, rangkul merangkul, pegang tangan saudaramu. Dengar teman-teman ya, kita yang di TikTok ini satu sama lain tidak mengenal memang. Aku tidak pernah memandang wajah kalian, tetapi muhabbah, cinta di dalam hatiku terhadap kalian ya, itu tidak mengurangi, bahkan tidak melebihi apapun. Jadi kita saling tolong menolong, saling mengkabarin gitu loh, saling jaga satu sama yang lain. Satu hal yang paling utama kita jaga teman-teman, paling utama apa itu? Iman dan Islam kita. Itu penting ya. Makanya ketika teman-teman kita mendapatkan musibah ya, setelah kita berikan bantuan materi terhadap dia ataupun kita angkat kesulitan dia, jaga iman dan Islamnya. Karena apa? Air laut, puting beliung ya, dan segala sesuatu di alam semesta ini itu hanya bisa menghanyutkan hartamu, itu hanya bisa menghanyutkan rumahmu, itu hanya bisa menghancurkan tanahmu, menghancurkan kebunmu, tapi itu tidak bisa menghancurkan imanmu. Harusnya setinggi apapun air, setinggi apapun tsunami, harusnya tsunami yang setinggi apapun itu tidak bisa menghancurkan imanmu. Harusnya tidak bisa menghancurkan takwamu. Yang dia hancurkan apa? Hartamu dan benda-benda yang ada di sekitarmu. Untuk menjaga iman dan takwamu kepada Allah itu apa? Jaga keikhlasan di dalam dirimu atas ketetapan Allah yang telah ditetapkan atasmu. Makanya kita ingatkan saudara-saudara kita, perbanyak istighfar, lapangkan dada, ikhlas dengan apa yang terjadi pada kita. Berbeda kita sama orang kafir teman-teman. Ketika orang kafir digulung sama air, habis semua, habis hartanya, habis semua yang ada pada dia, tidak ada yang tersisa. Satu titik pun yang ada dalam diri tidak ada tersisa. Bahkan harga diri dia pun tidak tersisa. Tapi kita orang-orang beriman, setinggi apapun air laut menerjang kita, sesungguhnya air laut itu tidak akan bisa merampas iman kita. Setinggi apapun air laut itu tidak akan bisa merampas Islam kita. Gitu loh. Kenapa bisa begitu Bang Faruk? Karena iman dan Islammu disimpan Allah, tersimpan dalam dirimu, di dalam hati sanubarimu yang paling dalam di dalamnya. Bahkan iblis pun tak diberikan Allah kekuasaan masuk ke dalam mengambilnya, tidak bisa. Kalau bisa iblis melakukan itu, masuk ke dalam hatimu yang paling dalam itu, diambilnya iman kau itu, pergi dia. Tapi itu tidak bisa dilakukannya. Dia berupaya datang ke situ mau mengambil imanmu, keluar dari lubang hidungmu. Dia berupaya setan itu tadi mengambil imanmu itu tadi, keluar dari lubang telingamu. Itulah alasannya kenapa tubuh manusia itu berongga-rongga, keluar dari lubang-lubang yang lainnya, tidak didapatinya. Di mana tersimpan iman dan Islammu? Hanya kau dan Allah lah yang tahu di mana tersimpan iman dan Islam itu tadi. Hanya kau dan Allah yang tahu. Kalaupun iblis tahu karena kau kasih tahu. Bagaimana bisa Faruk aku kasih tahu? Melalui lisanmu yang mengatakan, oh alah kok kayak gini, oh alah kok begitu, oh alah, oh alah, oh alah.
dari lisanmu yang tak bersyukur atas ketetapan Tuhan atasmu dengan sungut-sungut yang keluar dari lisanmu. Iblis jadi tahu, oh ternyata iman si Faruk terletak di mobil mewahnya. Ternyata iman si Faruk terletak di luasnya kebun sawitnya. Oh, iman si Faruk terletak di mana? Di apa lagi? Di rumah mewahnya. Ketika lisanmu berkata, oh alah hancur rumahku, oh alah sialnya, rusak mobilku, setan langsung tahu, oh iman dia di mobil mewahnya, karena dia bersungut-sungut ketika mobilnya kena hantam banjir. Oh, imannya ada di rumah mewahnya, ketika dia mengumpat dan bersungut-sungut ketika rumahnya diterjang banjir. Setan udah tahu di mana kau simpan iman dan Islammu. Tapi ketika musibah datang kepada kita dan kita berupaya menjaga lisan kita, menetapkan hati kita bagian dari orang-orang bersyukur kepada Dia, berserah diri atas ketetapannya, maka syaitan laknatullah tidak akan pernah tahu di mana tersimpan imanmu. Begitu teman-teman, ya. Makanya kita jaga satu sama lainnya teman-teman ya. Cair dong di perkia Cilabangku. Genggam itu teman-teman. Ya, genggam kuat-kuat itu. Karena apa? Itu adalah sesuatu yang sangat berharga di atas bumi ini, iman dan Islam itu. Gitu loh. Karena ketika kematian datang kepada kita, kau ikhlas akan ketetapan Allah ketika di atas bumi, mobil mewahmu akan digantikan Allah dengan sesuatu yang lebih berharga daripada itu, lebih nikmat daripada itu, lebih indah daripada itu. Apa itu? Janji yang telah ditetapkan Allah pada kita di jannahnya nanti. Ya, assalamualaikum Bang Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Abang Ki. Bang Kin, ada yang mau disampaikan Bang? Silakan. Atau ada yang mau petuah maupun nasihat yang mau disampaikan buat saudara-saudara kita yang saat ini ya sedang dalam keadaan diuji oleh Allah. Bang Kin. Nanti Bang, lagi kuat saya. Siap. Gini yang Bang Faruk ya, yang saya perhatikan ya, kok airnya itu mulai dari Aceh, Medan, Padang sama kok bawanya pasir semua, begitu joroknya semua kan airnya kan kuning semua, bawa pasir semua. Contohnya yang perhatikan kan di arah mau masuk Pinang Baris ya, Kampung Lalang itu kan tenggelam rukonya kan, airnya sama jorok semua airnya yang dibawa kayu. Ya alhamdulillah Bang Naga, airnya warna kuning, bukan warna merah. Kalau sempat warna merah, mereka minum darah ancus. Gitu, alhamdulillah air sungainya nggak merah. Alhamdulillah air banjir tidak berwarna merah. Kalau nggak gawat Bang, darah ancus. Iya juga ya. Sama dia, iya. Oh itu luar biasanya. Percayalah teman-teman, sesuatu yang kau harapkan itu belum tentu yang terbaik bagimu, tapi sesuatu yang telah ditetapkan Allah padamu pasti yang terbaik untukmu. Waalaikumsalam Pak Jeli. Pasti yang terbaik. Izin Bang Faruk. Siap. Izin Bang Faruk. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa lanjut Bang King. Sabar Bang Setama, beliau mungkin lagi meresapi ya. Silakan Bang. Setelah tenang sampaikan apa yang mau kau sampaikan Abangku. Untuk saudaraku yang kena musibah, inilah kita ngambil pelajaran ya, betul kayak Bang Faruk ya. Harta itu masih bisa dicari ya, hilang pun contoh kayak saya pribadi, rumah orang tua hanyut ya,
hanyut di bawah, insya Allah ada rezeki kan bisa kita bangun, bisa kita bangun lagi ya. Tapi kalau iman kita tidak ada, itulah sia-sia hidup ya. Itu baru Allah baru mengambil harta kita ya, belum kita lagi ya. Masih bersyukurlah kita masih hidup ya. Harta hanya titipan ya. Ibaratnya kita berteduh hujan ya. Hujan nih kita berteduh, habis berteduh jalan. Tapi insya Allah kita masih ada. Yang penting kita selamat semua ya, selamat semua. Kalau kita bilang dari nol, contoh kayak Bang Farouk ngomong kemarin di Komal, beliau akan merintih dari nol lagi, dari nol. Contohnya beliau bilang kayak buku-buku yang pelajaran beliau yang baru beliau beli, habis semua. Alhamdulillah bukuku selamat, Bang. Bukuku selamat. Oh, selamat. Selamat ya. Makanya aku masih bisa tersenyum. Oh, kalau yang saya pikir yang selamat yang dititipkan aja yang Bang Baru. Enggak, bukuku Cuma, selamat, teman-teman. Alhamdulillah. Selamat, alhamdulillah ya kan. Karena Bang Farouk bilang untuk buku itu hampir 20.000 ya belinya ya. Semuanya di total hampir 20.000 ya. Lebih. Lebih 20.000 ya. Alhamdulillah. Selamat ya. Walaupun basah ya. Walaupun basah masih selamat. Masih selamat ya. Ya, silakan Bang Kin. Ini apa Bang Farouk, tadi saya baca typengan sangat miris sekali ya, karena umat muslim membantu itu tidak pilih-pilih ya. Ada yang typing katanya umat muslim hanya membantu sesama kaumnya aja gitu. Padahal di lapangan kita kan nggak tahu kan bahwa kita tidak memandang ras, agama gitu. Bahkan saudara-saudara kita muslim itu membantu untuk siapa aja yang sedang tertimpa musibah gitu. Tapi miris sekali bagi mereka yang yang tidak paham dengan tujuan kami itu. Kadang salah menilai gitu. Gitu aja Bang Farouk. Tapi ya alhamdulillahnya ketika umat Islam itu berbuat dan melakukan sesuatu, dia tidak mengharap jual beli kepada makhluk. Tidak. Betul. Tapi dia sedang berjual beli kepada Tuhannya. Gini, ini yang kita Abang Dagang, kita nggak akan sakit hati, nggak akan patah arang ketika ada Oten mengatakan, oh umat Islam itu berbuat hanya untuk kaumnya saja, hanya untuk sesama umat Islam saja. Nggak akan kita, karena kita tahu ketika umat Islam itu mengeluarkan sedekahnya, melakukan amal soleh, yang paling terpukul itu adalah syaitan laknatullah. Syaitan laknatullah itu akan berupaya untuk memudarkan ikhlas dalam hati kita melalui melalui lisan-lisan siapa? Lisan-lisan mereka. Syaitan dari golongan manusia tadi, perkataan-perkataan itu dikeluarkannya, umat Islam itu hanya membantu sesama umat Islam, yang di luar Islam enggak patah arang kita, dan itu tidak menyurutkan ikhlas kita. Tetap kita berjuang. Karena apa? Ketika kami berbuat, kami tidak sedang ingin mendengarkan nasihatmu, kami tidak ingin mendengarkan pendapatmu. Karena apa? Karena ketika kami berbuat lillahi ta'ala. Kenapa bisa begitu? Karena kami tahu makhluk itu tempatnya kecewa. Ali bin Abu Thalib sendiri udah mengatakan itu, tempatnya kecewa makhluk ini. Makanya kami tidak pernah berjual beli kepada makhluk, tapi kami berjual beli kepada Tuhan kami. Setelah kami melakukan kebaikan kepada kalian, setelah itu kalian maki kami nggak akan baper. Kau ya udah ku begini kan kayak begini kau, nggak ada itu manis selama gitu, nggak ada. Kami tenang, bahkan terkadang kami tersenyum. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Karena apa? Karena apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran nyata ku saksikan dan ku rasakan dalam kehidupanku saat ini.
Keren kita, umat Islam itu keren, nggak pernah mau mengungkit-ngungkit, itu nggak pernah. Ya, jadi percuma saja. Suara-suara sumbang dari kalian itu percuma. Ya, mau sekuat apapun kau berteriak, mau sebanyak apapun kalian mengatakan perkataan yang sama, di mana perkataan kalian merupakan suara-suara sumbang untuk menghancurkan, untuk mematahkan mental kami, untuk menghentikan langkah kami. Kami tahu yang kami dengar itu bukanlah suara-suara sumbang dari manusia, melainkan suara-suara sumbang dari setan, dari golongan manusia. Karena kami umat Islam tahu yang menggelinjang dan kepanasan ketika umat Islam itu bersedekah itu syaitan. Itu syaitan. Karena syaitan tahu, jangankan dengan uang 1 juta, 2 juta, 100 juta, dengan sebutir kurma saja, kata Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, itu bisa menyelamatkan kami dari siksa neraka. Sebutir kurma, gitu loh. Oke, Bang Naga, dilanjut Bang Naga. Aku mau telepon dulu, bentar Bang Naga. Ini aku di sini kan udah waktu sholat juga. Ini udah waktu sholat di sini ya. Ini sebelum saya turun kan, ini kan mau nggak mungkin kan di musola kan. Itu yang di Langsa itu oten-oten banyak musibah ya. Coba tanya sama mereka, ditampungkan di mana? Di gereja atau di musola atau di masjid? Coba tanya, ya. Jangan ditengok di daerah Langsa itu ada satu gereja HKBP. Coba tanya oten-oten di Langsa itu ditampungnya di mana? Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi betul kata Bang Naga. Lanjut. Bentar. Lanjut, Pangeran. Aku turun di sini kan, aku nggak mungkin kan di dalam masjid bunyi HP. Aku turun aja. Oke. Jadi betul kata Bang Naga itu ya. Ya, jadi kan kami korban di Kabupaten Langkat itu kan kena banjir ya. Di sini juga banyak gereja, tetapi semua gereja menolak menampung jamaatnya. Gitu loh. Tidak ada satupun gereja di Kabupaten Langkat itu yang menerima penampungan, tidak ada. Semuanya menolak. Ya, jadi Kristen-Kristen itu pada tinggal di masjid-masjid. Gitu. Ya,